Bab 343. Negosiasi perdamaian. Lin Tianglui juga terlihat cemas. Benar sekali, saat aku datang, aku juga terkejut dengan skala tambang ini. Lapisan batu baranya tidak dalam, sehingga mudah ditambang. Kalau saja tambang batu bara seperti ini ada di bawah kekuasaan Daxia, alangkah baiknya. Saat musim dingin, dinasti Xia juga menggunakan batu bara untuk pemanas, dan harganya tidak murah. Rakyat biasa hanya bisa pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar. Saat musim dingin tiba, harga batu bara maupun kayu bakar akan melonjak. Kesulitan dalam menambang batu bara membuat harga batu bara sangat tinggi. Kini, tambang ini tidak hanya sangat besar, tetapi juga mudah ditambang. Setelah menggali lapisan tanah di atasnya, batu bara bisa diambil dengan mudah. Selain itu, kualitas batu baranya sangat baik. Bahkan Lin Tianglui tidak bisa menahan rasa irinya. Cepat atau lambat, kita pasti bisa mengalahkan Turkestan dan mengambil alih tambang batu bara, kata Yu Huasi. Benar sekali, mungkin tahun depan kita bisa berperang lagi. Dengan adanya Lin Hai, mengalahkan mereka bukanlah masalah besar. Bagaimana kalau kita terus mengejar mereka dan menangkap lebih banyak tawanan lagi? Mungkin itu bisa meningkatkan kekuatan kita dalam bernegosiasi. Yu Huasi segera berkata, meski Turkestan telah memanggil bala bantuan, mereka tetap tidak bisa mengalahkan kita, mungkin mereka sudah tidak berani berperang lagi. Terlebih lagi, sekarang kita telah menguasai tambang batu bara ini, dan itu sudah cukup sebagai modal untuk bernegosiasi. Aku akan segera mengirim utusan untuk membahas perundingan. Cuaca sudah semakin dingin, dan pasukan kita tidak boleh tinggal terlalu lama di sini. Kata Lin Tianglui tidak ingin melanjutkan perang lebih lama lagi. Setelah berhasil menyelamatkan Lin Hai nanti, dia segera memutuskan untuk mundur. Harus diketahui bahwa tambang batu bara ini sangat penting bagi Turkestan. Jika kita menguasainya, ditambah dengan banyaknya sapi dan domba yang kita ambil, tidak diketahui berapa banyak warga Turkestan yang akan mati kelaparan dan kedinginan pada musim dingin ini. Tambang batu bara ini bisa menyelamatkan banyak jiwa, menukarkannya dengan kebebasan Lin Hai sudah lebih dari cukup. Asalkan mereka tidak bodoh, mereka pasti akan setuju dengan persyaratan kita. Lin Tianglui menjelaskan keuntungan dan kerugiannya kepada Yu Huasi, dan Yu Huasi pun mengangguk setuju. Yang mulia benar, jika kita bisa menyelamatkan Lin Hai dengan biaya yang sekecil mungkin, tentu hal itu akan menggembirakan semua pihak. Namun, jika mereka tetap tidak mau melepaskannya, kita akan menyerbu ibu kota bersama-sama dan lihat siapa yang sanggup bertahan lebih lama. Setelah beberapa pertempuran besar, Yu Huasi sudah memperoleh banyak pengalaman dan melatih pasukan utara menjadi pasukan yang tangguh. Mereka tidak takut menghadapi musuh dalam pertempuran langsung lagi. Setelah mengatur semuanya, dia memerintahkan orang untuk pergi berburu dan mencari sumber air. Mereka menumpuk batu bara yang telah digali, menyalakan api, agar para prajurit bisa menghangatkan diri. Karena mereka berada di tambang batu bara besar, tentu saja mereka tidak akan membiarkan para bawahannya kedinginan. Cao Yao memimpin pasukannya menemukan tempat yang aman untuk berkemah. Para jenderal yang datang untuk memberikan bantuan, semuanya mulai bertengkar dengan hebat. Awalnya mereka sudah hampir menang, tetapi tiba-tiba kalah secara tragis. Mereka tidak bisa menerima hal seperti ini. Putri, kami datang untuk membantu kalian, tetapi dalam satu pertempuran saja, kami sudah kehilangan lebih dari 3.000 orang, kata seorang jenderal hitam sambil mengejar Cao Yao. Kerugian negara kami, Jin, juga tidak kecil. Kami tidak akan bisa melapor kepada raja. Putri, Anda harus memberi kami penjelasan. Cao Yao, dengan wajah dingin menatap mereka, kemudian dia berkata, jika kalian terus memikirkan keuntungan jangka pendek dan tidak mau bersatu, cepat atau lambat kalian semua akan dihancurkan oleh dinasti Xia. Dinasti Xia sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Kalian sudah melihat sendiri dalam pertempuran langsung, kita bukanlah tandingan mereka. Jika nanti mereka menyerang kalian, kami, Turkestan, juga akan datang membantu. Setelah mendengar kata-kata Cao Yao, semua orang tidak berani membantah lagi. Meskipun mereka ganas, mereka hanyalah negara kecil. Tidak peduli seberapa kuat, jumlah pasukan mereka pun jauh lebih sedikit daripada Turkestan. Jika ada krisis, mereka pasti akan meminta bantuan dari Turkestan. Jika mereka membuat Turkestan marah kali ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan bantuan di lain waktu. Mereka pun segera tersenyum. Putri, tolong jangan marah dulu. Sebagai pemimpin,
kami tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil pertempuran ini. Benar, Putri. Kami mohon jangan mempermasalahkannya. Wajah Xiao Yao mulai melunak. Kami, Turkestan, bisa menambang batu bara, dan persediaannya cukup banyak. Kami bisa menjualnya dengan harga murah kepada kalian agar kalian bisa melewati musim dingin dengan aman. Ini bisa menjadi kompensasi atas kerugian kalian. Para jenderal ini memang menunggu kata-kata tersebut. Sebelumnya, mereka sudah melihat tambang batu bara yang begitu besar, dan mereka semua merasa sangat iri. Sekarang mereka telah menderita kerugian besar, mereka tidak bisa pulang tanpa membawa keuntungan apapun. Terima kasih, Putri. Kami akan melaporkannya kepada raja kami, dan segera datang untuk membeli batu bara. Tapi pasukan dinasti Xia masih berada di wilayah Turkestan. Bagaimana kita bisa mengusir mereka? Jika mereka menguasai tambang itu, kita tidak bisa menambangnya. Seseorang mengajukan pertanyaan, Xiao Yao menjawab, tidak perlu khawatir, aku akan menyetujui semua persyaratan dinasti Xia agar mereka segera mundur. Musim dingin sudah hampir tiba, dan mereka tidak akan tinggal lama di wilayah Turkestan. Namun, untuk sementara, kalian perlu tinggal sedikit lebih lama di sini, hingga mereka mundur. Tentu saja, kami akan membantu hingga semua ini berakhir. Para jenderal itu menyetujui dengan penuh semangat. Dinasti Xia semakin kuat. Tahun depan, mereka pasti akan menyerang kalian. Pastikan untuk melaporkan situasi sebenarnya kepada raja kalian, kita harus bersatu untuk melawan dinasti Xia. Jika tidak, kita akan dihancurkan satu persatu, kata Xiao Yao dengan tegas. Kami tentu memahami hal ini. Namun, senjata dinasti Xia terlalu kuat, busur dan panah kami tidak bisa melukai mereka sama sekali. Bagaimana caranya kita bisa melawan mereka? Seorang jenderal bertanya dengan cemas, daya ledak granat dan meriam Daxia sudah membuat mereka ketakutan. Pasukan kavaleri, yang dulu menjadi kebanggaan mereka, sekarang sudah tidak berdaya. Jika dinasti Xia benar-benar menyerang, mereka pasti tidak akan bisa bertahan lama. Jangan khawatir, senjata mereka sangat rentan terhadap air. Jika kita bisa menunda serangan hingga hari hujan, senjata mereka tidak akan berfungsi. Selain itu, jangkauan senjata mereka tidak jauh, jadi kita perlu membuat lebih banyak busur dengan jangkauan jauh untuk menghentikan serangan dinasti Xia. Xiao Yao mengungkapkan semua yang dia ketahui kepada mereka agar negara ini bersatu melawan dinasti Xia. Semua informasi dibagikan tanpa ada yang disembunyikan. Para jenderal mendengarkannya dengan saksama, dan setelah ini, mereka akan melaporkan hal ini kepada raja mereka untuk membuat busur yang lebih kuat. Meskipun busur berat membutuhkan lebih banyak kekuatan, tapi jika itu bisa meningkatkan jangkauan tembak, itu akan menjadi satu-satunya cara untuk melawan dinasti Xia. Saat Xiao Yao sedang berdiskusi, seseorang datang melaporkan bahwa mereka telah menangkap seorang utusan dari dinasti Xia. Bawa dia ke sini. Xiao Yao tidak menghindar dari para jenderal sekutu. Dia berencana menangani masalah ini di hadapan mereka. Para jenderal dari negara sekutu saling memandang. Dinasti Xia jelas telah memenangkan pertempuran ini. Mengapa mereka masih mengirimkan utusan? Apakah mereka ingin menyerah? Mereka baru memenangkan satu pertempuran, dan pasukan aliansi masih di sini. Kemenangan atau kekalahan masih belum pasti. Tentu saja, tawaran untuk menyerah terlalu cepat, utusan dinasti Xia itu diikat, tetapi dia tetap tampak angkuh. Dalam perang antara dua negara, utusan tidak boleh dibunuh. Apakah ini cara Turkestan memperlakukan tamu? Xiao Yao tidak berniat mempersulit utusan itu, dia memerintahkan bawahannya, lepaskan dia. Kamu datang dengan sukarela, katakan saja apa tujuanmu. Aku membawa surat dari Raja Lin untuk Han Turkestan, berharap kedua negara bisa mengakhiri perang ini. Tentu saja, dinasti Xia tidak takut pada kalian. Hanya saja cuaca terlalu dingin, jadi tidak cocok untuk terus berperang. Sebagai gantinya, kami ingin menukar tambang batu bara dengan Lin Hai. Jika kalian setuju, dinasti Xia akan segera mundur. Utusan itu langsung menyampaikan syaratnya. Dia sangat yakin bahwa pihak Turkestan akan setuju. Setelah mendengar ini, Xiao Yao langsung tersenyum. Bab 345. Gelar, Hawk. Karavan Lin Hai bergerak sangat cepat. Setelah menerima berita, mereka segera berangkat membawa perbekalan untuk membantu. Mereka berhasil menyelesaikan krisis mendesak bagi pasukan Daxia. Dengan perbekalan yang cukup, para prajurit bisa pulang dengan aman. Lin Hai telah ditangkap oleh orang Turkestan, tetapi dia tidak memberitahu keluarganya tentang hal ini. Saat berada di Turkestan,
dia selalu khawatir Qiaoer dan yang lainnya akan cemas. Namun Lin Tiangui dan Yu Huasi menangani semuanya dengan baik. Lin Hai tidak tinggal lama di perbatasan dan segera mengikuti pasukan kembali ke ibu kota secepatnya. Dia sangat merindukan Qiaoer dan yang lainnya hingga hampir gila. Setelah ini, dia tidak ingin memimpin perang lagi. Sekarang Yu Huasi sudah menjadi seorang jenderal yang handal, bahkan Wang Dayong dan yang lainnya juga bisa memimpin pasukan sendiri. Kini prajurit utara sudah bisa dianggap sebagai pasukan terkuat di dinasti Daxia, dengan jumlah yang telah bertambah menjadi 50.000 orang. Setelah menghitung jumlah korban dalam peperangan kali ini, Lin Hai merasa sangat sedih. Ditambah dengan serangan ke Tibet, jumlah korban tewas dan terluka melebihi 15.000 jiwa. Meskipun dinasti Daxia meraih kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun lebih dari 10.000 keluarga harus terpisah akibat perang ini. Yang mulia, berapa banyak kompensasi yang diterima para prajurit yang tewas atau terluka? Lin Hai bertanya, kompensasi kali ini lebih besar dari sebelumnya, setidaknya 50 tael perak per orang. Itu sudah cukup untuk menafkahi satu keluarga selama 10 tahun, jawab Lin Tiangui. Lin Hai mendengarnya dan tetap terdiam. Kehidupan rakyat biasa memang sangat sulit, puluhan tak perak kompensasi hanya cukup untuk kehidupan dasar mereka, sekadar cukup makan saja. Jika mereka ingin menyekolahkan anak mereka, uang itu tidak akan cukup. Begini saja, aku akan menambahkan lagi 50 tael perak per orang sebagai kompensasi tambahan, kata Lin Hai. Ah, itu bukan jumlah yang kecil. Lin Tiangui sangat terkejut. Tidak masalah, aku masih bisa menutupi biaya ini. Saat musim dingin tiba, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi, jawab Lin Hai, baik dalam serangan ke Tibet maupun peperangan melawan Turkestan. Yang pertama merupakan inisiatif Lin Hai sendiri, sedangkan yang kedua adalah untuk menyelamatkan dirinya. Setelah jatuh banyak korban, Lin Hai merasa sangat bersalah. Bisnis teh kami berjalan dengan baik, dan kami sudah menjualnya ke negara kecil seperti Jin dan Hitan. Aku juga akan mengeluarkan sebagian uang untuk membantu keluarga prajurit yang tewas atau terluka, kata Yu Huasi. Meskipun dia adalah panglima utama, setelah Lin Hai mengeluarkan begitu banyak uang, dia merasa tidak pantas jika tidak ikut berkontribusi. Pendapatan dari bisnisnya cukup besar, bahkan tidak akan habis digunakan. Yu Huasi rela memberikan sebagian uangnya untuk membantu keluarga prajurit yang tewas atau terluka. Dengan begitu, para prajurit akan lebih berterima kasih, dan mereka akan bertempur dengan lebih berani di masa depan. Baiklah, itu adalah hal yang baik. Di masa depan, pasukan ini akan dipimpin kalian juga. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hati para prajurit adalah hal yang bagus, pikir Lin Tiangui sambil tidak menentangnya. Dengan begitu banyak perak, keluarga prajurit yang terluka atau tewas tetap bisa hidup dengan baik. Ini akan menghilangkan kekhawatiran para prajurit, dan mereka akan menjadi lebih setia. Dalam peperangan ini, dinasti Daxia meraih kemenangan besar. Mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Tibet dan merampas semua harta mereka. Kini, kas negara dinasti Daxia sudah penuh, bahkan jika mereka melanjutkan perang, mereka tidak akan gentar. Saat kembali ke ibu kota, Lin Hai dan pasukannya disambut dengan sangat meriah. Ini adalah pertama kalinya prajurit dinasti Daxia benar-benar mengalahkan musuh dan meraih kemenangan 2 kali. Lin Hai melihat Qiaoer dan Lin Ruoxue berdiri di tepi jalan sambil melambaikan tangan dengan penuh semangat, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Lin Hai tersenyum kepada mereka, kemudian dia turun dari kuda dan pergi bersama mereka untuk menemui Gong Yanwu. Setelah meraih kemenangan, Gong Yanwu semakin memperkuat wibawanya di pengadilan. Dia tidak hanya sepenuhnya menguasai militer dan mendapatkan dukungan rakyat, tetapi juga memperoleh dukungan dari 5 keluarga bangsawan besar. Kini, dia mendominasi para pejabat korup dan bahkan bisa membuat keputusan tanpa berdiskusi dengan mereka. Melihat Lin Hai akhirnya kembali dengan selamat, Gong Yanwu sangat gembira. Setelah memberikan penghargaan kepada para prajurit, Lin Hai diangkat menjadi Ho. Ho adalah salah satu gelar kebangsawanan dalam sistem feodal kerajaan Tiongkok kuno. Gelar ini sering diterjemahkan sebagai markis atau pangeran, dan merupakan salah satu dari 5 tingkatan gelar kebangsawanan yang membuatnya menjadi bangsawan tinggi. Penghargaan ini membuat semua orang terkejut, mereka tak menyangka bahwa kenaikan pangkat Lin Hai akan begitu cepat. Yu Huasi juga diangkat menjadi Bo, di mana merupakan tingkatan menempati peringkat ketiga dalam 5 tingkatan kebangsawanan. Meski keduanya tidak dinaikkan dalam jabatan resmi,
semua orang tahu bahwa Lin Hai dan Yu Huasi tidak menyukai jabatan resmi, jadi mereka hanya dianugerahi gelar bangsawan. Setelah acara penghargaan selesai, Gong Yanwu secara pribadi bertemu dengan Lin Hai di istana. Lin Hai baru saja tiba di kamar, dan Gong Yanwu langsung menariknya ke tempat tidur. Setelah bertarung agak lama, akhirnya mereka beristirahat dengan kelelahan. Gong Yanwu berbaring di pelukan Lin Hai, merasa sangat damai. Kamu tahu, ketika aku mendengar berita bahwa kamu ditangkap oleh Turkestan, aku sangat khawatir. Aku ingin segera mengirim semua pasukan untuk menyelamatkanmu, tetapi para pejabat itu mulai tidak tenang lagi. Aku harus meninggalkan sebagian prajurit untuk menjaga ibu kota, kata Gong Yanwu dengan cemas. Aku juga sangat merindukan kalian di sana, tapi aku yakin pasti ada yang akan mengirim pasukan untuk menyelamatkanku. Turkestan ingin aku memberitahu mereka cara membuat meriam dan granat, tetapi mereka tidak menyiksaku, jawab Lin Hai. Asalkan kamu sudah kembali dengan selamat, aku sudah tenang. Hal lainnya tidak lagi penting. Bahkan jika kamu memberitahu mereka cara membuat meriam, aku tidak akan peduli. Setelah pergi begitu lama, aku semakin merasa tidak bisa kehilanganmu, kata Gong Yanwu dengan manja. Jangan khawatir, meskipun mereka meniru bubuk mesiu dan granat, itu tidak akan berguna, karena hanya aku yang tahu proporsi campuran bubuk mesiu. Jika mereka menggunakan bubuk mesiu biasa untuk kembang api, daya ledaknya tidak akan sebesar itu tidak akan menjadi ancaman besar bagi Daxia. Aku juga berencana untuk membuat senjata yang lebih kuat untuk mengalahkan semua musuh secepatnya. Setelah pertempuran besar ini, meskipun kita sudah meraih kemenangan, negara-negara kecil seperti Jin dan Hitan mulai waspada terhadap kita. Di masa depan, saat kita menyerang Turkestan lagi, mereka pasti akan datang membantu. Kita harus mempersiapkan diri lebih awal untuk mengalahkan mereka sepenuhnya, Lin Hai berkata dengan serius. Jika ingin semua rakyat hidup damai, kita harus bisa mengalahkan semua musuh. Baiklah, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi jangan lakukan hal yang berbahaya lagi. Jika kamu memimpin pasukan, pastikan untuk berada di belakang, kata Gong Yanwu mengingatkan. Itu tidak akan terjadi lagi. Selama kita memiliki persenjataan yang cukup, tidak akan ada musuh yang bisa menjadi ancaman bagi Daxia. Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan para pejabat korup, dan mengembalikan semua kekuasaan di tanganmu. Selain itu, kita juga harus mendidik kaisar kecil dengan baik agar dia tidak menjadi kaisar yang lemah di masa depan dan dimanfaatkan oleh para pejabat, kata Lin Hai dengan tegas. Aku sudah meminta seorang sarjana besar untuk mengajarinya, dan dia belajar dengan baik, jawab Gong Yanwu. Lin Hai menggelengkan kepalanya. Hanya belajar dari buku saja tidak cukup, dia harus memahami betapa sulitnya kehidupan rakyat, dan berinteraksi dengan semua hal, bukan hanya sekadar membaca buku. Bab 346. Sistem pemanas ruangan. Bagaimana cara mengajarkan hal seperti ini? Aku tidak terlalu paham hal seperti ini. Tanya Gong Yanwu. Kamu harus belajar sejarah, memahami apa yang telah terjadi di berbagai dinasti, dari situ bisa menyerap pengalaman dan pelajaran, akan jauh lebih baik daripada menghafal buku. Selain itu, dia juga harus belajar seni bela diri. Sebagai seorang kaisar, nantinya dia akan menghadapi banyak urusan pemerintahan, jadi tubuh yang kuat sangatlah penting. Lin Hai menyebutkan segala hal yang bisa ia pikirkan. Sejauh ini hanya itu yang bisa aku pikirkan, kalau ada hal lain yang berguna, aku beritahu lagi nanti. Baik. Aku menunggu kabar darimu. Setelah berbincang sebentar, Lin Hai akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qiaoer, Lin Ruoxue, dan Putri Chenxi sudah menunggu di sana. Yu Huasi kembali ke ibu kota dan membawa Xianer pulang juga. Begitu sampai di rumah, Qiaoer langsung memeluk Lin Hai. Aku sangat merindukanmu, kenapa kali ini lama sekali baru pulang? Karena situasinya agak rumit, apalagi setelah mengalahkan Tibet, aku masih harus bertempur dengan Turkestan. Aku hanya pergi selama sebulan, kalau sebelumnya bisa memakan waktu 2 atau 3 tahun, kali ini justru sangat cepat. Lin Hai menjelaskan, untuk tidak membuat mereka khawatir, Lin Hai memutuskan untuk merahasiakan semua kejadian itu dan tidak akan pernah mengatakannya. Putri Chenxi memandang Lin Hai dengan iri, dia sangat iri melihat Qiaoer dan Lin Ruoxue bisa memeluk Lin Hai dengan bebas. Lin Hai memberi isyarat kecil kepadanya, memberitahu bahwa dia akan mencarinya saat ada waktu. Putri Chenxi pun tersenyum. Kita jangan berdiri di sini saja, apakah ada makanan enak hari ini?
Saat berperang di luar, makanannya benar-benar tidak enak. Aku sudah sangat lapar. Sudah siap makanannya. Mereka menarik Lin Hai untuk duduk. Lin Hai juga mengajak Putri Chenxi untuk duduk dan menikmati makanan enak yang telah disiapkan. Mereka bahkan telah menyiapkan anggur berkualitas. Mereka bertiga sangat penasaran dengan kejadian selama perang. Lin Hai menceritakan kisahnya dengan penuh semangat. Beberapa cerita benar ditambah sedikit cerita karangan. Mereka bertiga terperangah mendengar ceritanya. Acara makan malam berlangsung hingga larut malam. Baru setelah itu Lin Ruoxue dan Putri Chenxi pulang dengan berat hati. Kemudian Lin Hai bermesraan dengan Qiaoer selama beberapa saat sebelum akhirnya tidur. Keesokan harinya Lin Hai merasa sedikit lemas. Aduh, aku masih harus menemui Chenxi. Sebaiknya aku mencari 2 akar ginseng untuk mengisi tenaga. Lin Hai meminta Qiaoer untuk memasak bubur beras dengan ginseng untuk sarapan. Setelah sarapan, barulah dia merasa lebih segar. Dia menghabiskan waktu bersama Qiaoer sejenak. Kemudian mencari alasan untuk keluar, dia pergi ke rumah Putri Chenxi. Putri Chenxi telah menyiapkan 1 meja penuh makanan enak dan mengenakan pakaian yang sangat tipis. Cuaca sedingin ini, kenapa kau pakai pakaian yang begitu tipis? Tidak takut kedinginan? Lin Hai berjalan mendekat dan memeluk Putri Chenxi. Aku berpakaian seperti ini supaya terlihat lebih cantik untukmu. Apa kamu suka? Sangat cantik, aku sangat menyukainya. Tapi cuaca sudah semakin dingin, kalau terus begini kau bisa kedinginan. Bagaimana kalau kita renovasi rumahmu? Pasang sistem pemanas tradisional, jadi akan lebih hangat. Musim dingin pun tidak akan terasa dingin meskipun kamu berpakaian tipis, kata Lin Hai. Apa itu sistem pemanas tradisional? Putri Chenxi tampak kebingungan, karena belum pernah mendengarnya. Itu sangat sederhana, yaitu dengan membangun tempat tidur dari batu di dalam rumah dan menyalurkan asap keluar, kemudian, di bawah tempat tidur itu kita bisa menyalakan api, sehingga seluruh ruangan akan menjadi sangat hangat, saat tidur di malam hari pun tidak akan kedinginan. Lin Hai menjelaskan, wah, begitu rupanya. Lagi pula sekarang aku punya uang, bisa beli banyak batu bara, dulu paling hanya bisa menyalakan tungku arang kecil, dan itu masih sangat dingin, kata Putri Chenxi dengan senang, sepasang matanya yang indah memandang Lin Hai. Kamu benar hebat, kamu tahu segalanya. Bahkan hal kecil seperti ini juga kamu pahami. Tentu saja, Lin Hai berkata dengan bangga. Oh iya, ada satu hal yang ingin aku diskusikan denganmu. Aku ingin hubungan kita diumumkan secara terbuka, setidaknya Qiaoer dan Ruoxue harus tahu. Aku tidak ingin terus menyembunyikan ini dari mereka. Putri Chenxi sangat terkejut, dia tampak sedikit gelisah. Kalau mereka bisa menerimaku, tentu aku akan sangat senang, tapi aku takut Qiaoer dan Ruoxue akan marah. Jangan khawatir, biar aku yang mengurusnya, siapapun itu, setidaknya keluarga sendiri harus bisa menerima, aku tidak ingin kamu terus bersembunyi seperti ini. Baiklah, aku percaya padamu. Jika aku bisa bersamamu di depan Qiaoer dan Ruoxue tanpa sembunyi lagi, aku akan benar-benar merasa bahagia tanpa sedikit pun penyesalan lagi. Putri Chenxi bahagia di pelukan Lin Hai, memeluknya erat-erat. Aku memasak sup ayam dengan ginseng untukmu. Cepat diminum supaya kamu bisa memulihkan tenagamu. Tiba-tiba Putri Chenxi teringat hal penting dan membawakan sup ayam itu. Lin Hai mencicipinya, rasanya enak sekali. Juru masak di rumahmu semakin hebat saja. Tentu saja, aku sengaja menyuruh juru masakku untuk belajar dari juru masak di rumahmu. Setelah sering makan di rumahmu, makanan lain rasanya sudah tidak enak lagi. Putri Chenxi tertawa. Setelah makan, mereka pun berolahraga bersama. Saat melihat Putri Chenxi tertidur dengan pulas, Lin Hai pergi diam, kemudian dia merancang sketsa sistem pemanas tradisional. Dia memanggil tukang untuk mulai merenovasi rumah. Musim dingin akan segera tiba, dan karena lokasi ibu kota berada di utara, musim dingin akan terasa sangat dingin. Bagi orang yang datang dari selatan, jika tidak ada pemanas akan sangat sulit bertahan. Qiaoer melihat para tukang memasang batu bata di rumah dan merasa sangat aneh. Suamiku, kenapa mereka membangun hal semacam ini di rumah? Ini disebut dengan sistem pemanas tradisional. Ketika cuaca dingin, kita bisa menyalakan api di dalam rumah agar hangat. Kalau menggunakan tungku arang, jika ventilasi di dalam rumah tidak cukup, bisa menyebabkan keracunan karbon monoksida. Dalam kasus yang parah, bisa menyebabkan kematian. Pemanas tradisional ini lebih hangat dan aman, hanya membutuhkan lebih banyak batu bara dan kayu bakar. Oh begitu, ya. Hal seperti ini memang bagus. Menjelang malam hari,
Akhirnya pengerjaan sistem pemanas tradisional sudah selesai. Lin Hai mengirim para tukang ke rumah Putri Chenxi untuk mengerjakan sistem pemanas di sana juga. Dia juga bertanya pada Lin Tiangui apakah dia juga ingin membuat pemanas, dan Lin Tiangui sangat tertarik. Lin Ruoxue terlibat dalam bisnis dan ikut berinvestasi. Jadi keuangan kerajaan tidak kekurangan, kas kerajaan pun sangat melimpah. Lin Tiangui tidak perlu hidup dengan terlalu hemat lagi. 000 Lin Hai bersantai di rumah selama 2 hari sebelum kembali sibuk lagi. 10 hari kemudian, kerajaan mengadakan festival upacara besar-besaran. Sebagai wakil menteri upacara, Lin Hai harus membantu merencanakan acara tersebut dulu, karena kas kerajaan kosong. Acara seperti ini diselenggarakan dengan sederhana. Sekarang keadaan sudah berbeda. Kas kerajaan melimpah dan baru saja memenangkan 2 perang besar. Tentu saja acara kali ini harus diselenggarakan dengan megah, seluruh ibu kota harus merasakan suasana perayaan yang meriah. Gong Yanwu sering memanggil Lin Hai untuk berdiskusi soal perayaan ini di kediamannya. Selain berolahraga, mereka juga merencanakan bagaimana caranya untuk menjatuhkan para pejabat korup itu. Waktunya sudah tiba, jika faksi Perdana Menteri bisa dijatuhkan, maka Gong Yanwu akan memegang kekuasaan penuh, dan ketika berperang dengan negara musuh, tidak akan ada kekhawatiran lagi. Bersambung